Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bu Devi dan juga Bu Safira sebagai dosen biokimia gizi dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kami terkait dengan biokimia gastrointestinal sistem endokrin. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 8. Anggota dari kelompok 8 ada saya sendiri, Anggun Sofia Medina dengan NIM 651-21094. Yang kedua ada Yola Agnisa Vandra dengan NIM 651-1421109 dan juga Nadif Korisaguna dengan NIM 651-1421121. Dalam presentasi kali ini kami akan memaparkan tentang biokimia saluran pencernaan, enzim yang bekerja dalam saluran pencernaan, dan juga hormon yang bekerja dalam saluran pencernaan. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nadif. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Anggun. Nah, yang pertama ini adalah biokimia saluran pencernaan. Yang pertama, proses pencernaan didefinisikan sebagai suatu proses yang terjadi di dalam saluran pencernaan untuk mengubah makanan menjadi bentuk atau molekul yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Hidrolisis perubahan kimia yang berhubungan dengan pencernaan dilakukan dengan bantuan enzim. Kemudian sistem pencernaan itu dimulai dari mulut. Pencernaan dalam mulut merupakan proses pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Makanan mengalami pengunyahan oleh gigi, makanan lebih halus, permukaan makanan menjadi luas, kontak enzim lebih banyak, mudah dicerna. Pencernaan dalam mulut melalui proses pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Makanan mengalami pengunyahan oleh gigi menjadi makanan lebih halus, menyebabkan permukaan makanan menjadi luas sehingga kontak enzim lebih banyak serta mudah dicerna. Kemudian, gerakan mengunyah berfungsi memecah makanan dengan meningkatkan kelarutan dengan memperluas bidang permukaan untuk aktivitas enzim. Dalam saliva terdapat amilase dan lipase. Amilase salivarius menghidrolisis pati dan glikogen menjadi maltose. Yang selebihnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, pencernaan terdapat juga di dalam lambung. Pencernaan di dalam lambung melalui perangsangan sekresi getah lambung. Fisik pas sepalik pes, yaitu rangsangan susunan saraf bila melihat, merasakan, mencium makanan. Gastric pas bila adanya makanan dalam lambung oleh hormon gastrin atau gastric secretin. Kemudian zat-zat luar tubuh yang merangsang getah lambung pada sel kelenjar dalam lambung pada sheath cells oleh pepsin dengan parietal cells oleh HCl. Komposisi getah lambung pada kondisi normal berwarna jernih, kekuningan dengan asam 0,2 hingga 0,5% HCl, BJ kurang lebih 1,007 dengan pH kurang lebih 1. Mengandung 99% air, 1% zat padat, anorganik, HCl, NaCl, KCl, Ca atau Mg, fosfat, organik yaitu musin, pepsin, lipase, renin, membentukkan HCl. HCl dikeluarkan oleh sel parietal dengan lambung. Di dalam lambung, kerja enzim amilase sudah dihentikan dengan adanya HCl. Dengan pH 1, amilase liur tidak bekerja lagi. Kemudian, tugas HCl mengaktifkan pepsinogen oleh pepsin, denaturasi protein dalam hal ini protein mudah dihidrolisis dan dicerna. Kemudian, terdapat juga usus. Komponen aktif sekretin akan merangsang sekresi getah pankreas, sedikit mengandung enzim menjadi poleptida dengan 27 asam amino. Pankreoenzim akan merangsang sekresi kelenjar pankreas dengan terdapat banyak enzim yang pakat.
hepatokinin akan merangsang sekresi getah empedu dari hati. Koleksitokinin akan merangsang kontraksi dan pengongsong kandung empedu. Enterosirin akan merangsang sekresi getah usus halus atau sucus entericus. Proses sekresi getah usus halus dalam lambung makanan bercampur sempurna, massa homogen dan halus, asam atau kimus, dan keluar sedikit-sedikit ke dalam usus 12 jari sehingga makanan bercampur dengan empedu dan enzim pankreas yang alkalis serta pH meningkat. Kemudian getah usus dihasilkan kelenjar Brunner dan Lieberkühn terdiri atas musin dan enzim. Enzim pencernaan dalam usus halus antara lain proteolitik, sakaridase atau olisacaridase spesifik, fosfat, polinukleotidase, nukleosidase, dan fosfolipase yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut dengan rekan saya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah tentang enzim. Enzim adalah polimer biologis yang mengkatalisis reaksi kimia yang esensial untuk merombak nutrien sehingga mampu menyediakan energi. Berdasarkan pembentukan kompleks enzim, enzim memiliki dua kompleks. Yang pertama adalah model lock and key, di mana enzim dan substratnya memiliki bentuk yang saling berpasangan, sehingga bisa langsung terpasang. Untuk yang kedua adalah model induced fit, yaitu ketika substrat terikat pada enzim, maka substrat akan memicu perubahan bentuk dari enzim itu sendiri. Next slide. Next slide. Baik, yang pertama adalah enzim yang ada di mulut, yaitu saliva. Saliva diproduksi oleh 3 pasang kelenjar saliva utama, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibular, dan juga kelenjar sublingual. Kelenjar parotis memproduksi sekresi yang lebih encer dan mengandung elektrolit seperti protein termasuk enzim. Sementara kelenjar submandibular dan sublingual memproduksi sekresi yang lebih kental dan mengandung mukus atau lendir dalam jumlah besar. Ya, selanjutnya yaitu enzim di mulut. Slide sebelumnya. Di mulut terdapat enzim petialin atau bisa disebut juga amilase mulut. Amilase mulut ini memulai pencernaan pati dan juga glikogen di dalam mulut. pH optimal untuk amilase sekitar 7, sehingga aktivitas enzim ini berhenti saat bercampur dengan isi lambung yang asam. Petialin menghidrolisis pati menjadi dextrin dan bentuk-bentuk oligosakarida seperti disakarida. Next slide. Yang kedua adalah gastric juice atau getah lambung. Lambung dibagi menjadi 2 bagian utama dengan dasar fungsi sekresi. Yang pertama adalah kelenjar oksintik di bagian korpus dan fundus. Di dalamnya terdapat sel oksintik atau sel parietal yang memproduksi asam hidroklorida atau HCl. Yang kedua ada sel peptik atau safe cell yang memproduksi pepsinogen. Yang ketiga ada sel mukus yang memproduksi mukus. Yang kedua ada kelenjar pilorus. Di bagian antrum, kelenjar ini mengeluarkan mukus dan cukup banyak lisosim serta hormon gastrin. Sementara enzim di dalam lambung, yang pertama ada pepsin. Pepsin tugasnya adalah menghidrolisis ikatan peptida menjadi polipeptida dan asam amino. Prekursor inaktif atau zimogen dari pepsin adalah pepsinogen, di mana pepsinogen tersebut dapat aktif dengan adanya HCl. Dan juga pH optimalnya adalah di bawah 6. Yang kedua ada lipase lambung, yang fungsinya adalah menguraikan trigliserida, khususnya rantai pendek, menjadi asam lemak bebas.
Yang ketiga ada renin, yang tugasnya adalah mengendapkan protein dalam susu menjadi kasein. Renin ini hanya dimiliki oleh bayi. Karakteristiknya mirip dengan pepsin. Next slide. Selanjutnya ada eksokrin pankreas. Pankreas eksokrin adalah kelenjar asinus dengan struktur umum yang mirip dengan kelenjar ludah. Sitoplasma sel sekretori mengandung banyak granula zimogen yang ukuran dan jumlahnya bervariasi tergantung pada aktivitas kelenjar. Kelenjar asinus dengan struktur utama dengan mirip kelenjar saliva. Kelenjar eksokrin ini terdiri dari sekresi enzimatik dan sekresi alkali encer atau NaHCO3. HCO3 ini berfungsi menetralkan HCl dari lambung. Kenapa harus dinetralkan? Karena enzim yang bekerja nanti di intestinum tidak bisa bekerja di suasana asam. Selanjutnya yaitu enzim yang di pankreas. Yang pertama ada alfa amilase yang tugasnya menghidrolisis pati dan dekstrin membentuk maltosa dan glukosa. Alfa amilase diproduksi oleh pankreas sebagai katalis dari hidrolisis dari ikatan glukosidik yang ada di dalam pati dan glikogen. Hidrolisis yang terjadi dalam dua tahap. Tahap yang satu lebih cepat dan menghasilkan pembentukan maltosa dan maltotriosa. Tahap kedua lebih lambat dengan melibatkan hidrolisis dari maltotriosa menjadi glukosa dan maltosa. Yang kedua adalah tripsin yang mengubah ikatan peptida pada rantai polipeptida menjadi peptida yang lebih pendek. Tripsin ini disekresi dalam bentuk inaktif atau zimogen sebagai tripsinogen, dan tripsinogen ini akan aktif saat mencapai pH basa. Oleh karena itu, HCl dari lambung harus dinetralkan seperti yang sudah disebutkan tadi. Selain itu, tripsinogen juga bisa diaktifasi oleh enzim enterokinase yang dihasilkan oleh mukosa duodenum. Yang ketiga adalah chymotrypsin. Tugasnya hampir sama, yaitu menghidrolisis ikatan peptida untuk membentuk polipeptida. Chymotrypsin ini diaktifasi oleh enzim tripsin. Yang keempat ada lipase. Lipase pankreas bertanggung jawab menghidrolisis trigliserida dari makanan. Hasil utamanya adalah monogliserida, asam lemak, dan gliserol. Enzim ini sangat unik karena hanya bisa aktif secara optimal bila asam lemak sudah teremulsi oleh getah empedu. Selanjutnya ada intestin atau usus halus. Pada duodenum, enzim dari pankreas masuk dan mulai menghidrolisis nutrien. Jadi enzim pankreas yang sudah disebutkan tadi, mereka akan masuk di duodenum dan mulai menghidrolisis nutrien di bagian duodenum usus halus. Selain itu, sel epitel intestinum juga menghasilkan enzim pencernaan khususnya dari bagian brush border. Enzim di intestinum. Yang pertama ada disakarida, yang tugasnya memecah ikatan glikosidik dalam disakarida menjadi monosakarida. Enzim-enzimnya ada sukrase yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa, laktase yang memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Selanjutnya ada peptidase, yaitu enzim proteolitik yang memecah ikatan peptida menjadi asam amino, dan juga enterokinase yang dihasilkan oleh kelenjar eksokrin di intestinum. Fungsi dari enterokinase seperti tadi yang sudah disebutkan yaitu mengubah zimogen yang menjadi bentuk aktifnya pada tripsinogen. Next slide. Selain dari enzim, di pencernaan ada sekresi lain. Yang pertama adalah asam klorida atau HCl yang diproduksi oleh sel parietal. HCl berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi bentuk aktifnya, yaitu pepsin. Fungsi lainnya adalah sebagai disinfektan dan merangsang sekresi hormon sekretin dan kolesitokinin atau CCK pada usus halus. Yang selanjutnya adalah empedu. Empedu dikeluarkan ke dalam lumen duodenum, di mana ia membantu dalam emulsifikasi hidrolisis dan pelarutan lemak makanan. Asam empedu terkonjugasi akan memasuki duodenum dan bercampur dengan
isi intestinum, membentuk emulsi. Terbentuknya emulsi akan membuat lipase pankreas bekerja lebih efektif. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ini adalah ringkasan enzim yang bisa dibaca sendiri. Lalu selanjutnya ada koenzim Q10. Koenzim Q10 berfungsi dalam bentuk terreduksinya sebagai antioksidan untuk melindungi membran biologis dan LDL serum dari peroksida lipid. Koenzim Q10 adalah senyawa penting yang ada di mana-mana untuk sejumlah aktivitas yang terkait dengan metabolisme energi manusia secara alami, yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan koenzim 10. Koenzim Q10 banyak dikonsumsi sebagai suplemen makanan karena diakui sebagai nutrisi penting dalam mendukung kesehatan manusia. Koenzim Q10 adalah senyawa penting yang ada di mana-mana untuk sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan metabolisme energi. Sejak disfungsional metabolisme energi yang telah terbukti menjadi faktor yang berkontribusi pada sejumlah kondisi. Suplementasi makanan CoQ10 telah digunakan dalam pengobatan gangguan jantung, neurologis, onkologis, dan imunologi. Namun, koenzim Q10 diambil dari usus tingkat yang rendah, karena penyerapan senyawa yang dioleskan secara oral dapat ditingkatkan dengan adanya komponen makanan. Selanjutnya itu ada hormon yang bekerja pada saluran pencernaan. Yang pertama ada hormon gastrin. Hormon gastrin adalah hormon yang merangsang sekresi lambung dan motilitas disekresikan terutama dari endokrin G, sel-sel di mukosa antara lambung, yang dimana sekresi diawali oleh distensi antrum setelah makanan. Yang kedua, impuls dari saraf vagus seperti yang dipicu oleh penciuman atau penglihatan makanan. Yang ketiga, ada kehadiran dalam turn of secretagogue seperti protein yang dicerna sebagian minuman yang beralkohol difermentasi, kafein, atau ekstrak makanan. Pada saat lumen bertambah asam, umpat balik yang melibatkan hormon lain akan menghambat gastrin, kemudian gastrin akan dilepaskan. Gastrin juga berikatan dengan reseptor pada sel parietal dan sel pelepas histamin untuk merangsang asam lambung sehingga dapat bereaksi pada sel utama untuk melepaskan pepsinogen dan menerima otot polos untuk meningkatkan motilitas lambung. Hormon gastrin tersebut biasanya terdapat di mukosa lambung pada usus jari. Selanjutnya yang kedua ada hormon sekretin. Hormon sekretin adalah hormon yang pertama kali ditemukan dan diberi nama. Hormon sekretin ini dilepas dari sel S di dinding usus halus proksimal ke dalam pembuluh darah. Pada dasarnya menantang tindakan dan sekresi gastrin, sehingga sekresi dapat dijadikan sebagai respon terhadap lambung asam dan produk akhir pencernaan di duodenum. Pankreas juga diperlukan untuk mengeluarkan air dan bikarbonat ke dalam duodenum dan menghambat sekresi asam, gastrit, dan pengosongan. Netralisasi keasaman menyebabkan mukosa duodenum dari paparan asam yang berkepanjangan dan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktivitas usus enzim pankreas. Reseptor pada hormon sekretin ini adalah 7 transmember G protein couplet yang ditemukan di lambung dan sel ductus dan acinar pankreas. Dalam spesies yang berbeda, organ lain dapat mengekspresikan sekretin termasuk hati, usus besar, jantung, ginjal, dan otak. Hormon sekretin dihasilkan oleh duodenum dan jejunum akibat rangsangan HCl, lemak, protein, karbohidrat, chyme, pengangkutan melalui darah, pankreas, hati, kandungan empedu, dan usus halus. Selanjutnya, kemudian ada cholecystokinin atau CCK. Sel-sel lain dari mukosa usus halus atau sel I mengeluarkan cholecystokinin atau CCK, hormon multifungsi penting yang dilepaskan terutama sebagai respon terhadap adanya protein dan lemak.
Reseptor untuk CCK ada di sel asinar pankreas. Sel pulau pankreas, sel D melepas somatostatin lambung, sel otot polos saluran GI, dan sistem saraf pusat. Fungsi GI utama dari CCK adalah untuk merangsang pankreas untuk mengeluarkan enzim atau pada tingkat lebih rendah bikarbonat dan air. Kemudian ada merangsang kontraksi kandungan empedu, meningkatkan motilitas kolon dan rektal, memperlambat pengosongan lambung, dan meningkatkan rasa kenyang setidaknya sampai tingkat tertentu. Lalu selanjutnya ada glucose dependent insulinotropic polypeptide atau GIP dan glucagon like peptide atau GLP-1. GLP atau GIP dilepaskan dari mukosa usus dengan adanya makanan yang kaya glukosa dan lemak, yang dapat merangsang sintesis dan pelepasan insulin. GLP-1 juga menurunkan sekresi glukagon, kemudian menunda pengosongan lambung dan dapat membantu meningkatkan rasa kenyang. GLP-1 dan GIP adalah contoh hormon inkretin yang membantu menjaga kadar glukosa dari kenaikan berlebihan setelah makan, yang mungkin menjelaskan mengapa beban glukosa diterima secara internal yang dapat menghasilkan lebih sedikit peningkatan kadar glukosa daripada ketika jumlah glukosa yang sama diterima secara intravena. Selanjutnya ada miotilin. Miotilin akan dilepaskan oleh sel-sel bagian atas usus kecil sebagai respon terhadap sekresi empedu dan pankreas ke dalam duodenum, yang meningkatkan laju lambung untuk mengosongkan dan merangsang motilitas GUR. Motilin juga bekerja pada gaya reseptor yang berpasangan protein pada neuron enterik di duodenum dan usus besar dan merangsang kontraksi otot di perut. Eritromisin antibiotik memiliki banyak bukti untuk mengikat reseptor. Miotilin itu dijadikan sebagai analog dari eritromisin, dan miotilin juga digunakan sebagai terapi agen untuk mengobati pengosongan lambung yang tertunda. Kemudian ada somastin. Somastin adalah sel yang akan dilepaskan oleh sel D di antrum dan pilorus yang digunakan hormon dengan aksi luas. Umumnya peran tampaknya penghambat dan antisekretori. Kaki berkurang motilitas pada lambung dan usus untuk menghambat atau mengatur pelepasan beberapa hormon GI. Kemudian somatostatin dan octreotide analognya digunakan untuk mengobati penyakit ganas tertentu serta sebagai gangguan GI seperti diare, sindrom usus pendek, pankreatitis, sindrom dumping, dan hiperseksi lambung. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.